Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Nuraini dengan nomor NIM 11920800011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil resum mengenai atom, struktur, radiochemistry, dan chemical bonding untuk mata kuliah filsafat dan sejarah kimia. Yang pertama tentang sinar katoda. Struktur atom yang diambil dari gas yang dijernihkan untuk studi aliran listrik. Menurut David, luminous dengan percikan akibat tabung bersisa gas. Selanjutnya, Heinrich Geissler membuat tabung bertekanan lebih rendah dan merancang pompa uap merkuri. Dari tabung Geissler tersebut, Julius Pflückler menggunakan tabung Geissler tersebut dan menemukan bercak pada kaca tabung yang digerakkan oleh medan magnet, menunjukkan pancaran yakni disebut sinar katoda bermuatan listrik. Selanjutnya, William Crookes pada tahun 1879. Dia menunjukkan tabung dievakuasi berbeda dengan efek cahaya menurut Davy dan yang lainnya. Selanjutnya, elektron. Joseph John Thomson pada tahun 1897 melakukan pengujian teori partikel dan menunjukkan defleksi sebenarnya dalam kondisi vakum sangat tinggi. Jumlah medan magnet yang dibutuhkan menghasilkan defleksi yang identik, dihitung massa terhadap muatan M per E. Dari eksperimen Robert Andrews Millikan pada tahun 1868 sampai 1953 mendapat nilai sebesar 1,602 dikali 10 C, mendapatkan nilai muatan di bawah elektron E melalui laju tetesan minyak bermuatan dan masanya diketahui. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil dari Google tentang tetesan minyak tersebut. Selanjutnya, radioaktivitas. Pada tahun 1895, Wilhelm Conrad Roentgen menemukan sinar X dalam fluoresen pada tabung pelepasan memancarkan radiasi. 1 tahun kemudian, pada tahun 1896, Henry Becquerel pada tahun 1852 sampai 1908 melakukan eksperimen antara radiasi X dan fluoresen, menemukan radiasi dipancarkan uranium dan garam memiliki efek sifat udara sebagai konduktor listrik. Untuk mengukur mengukur intensitas radiasi digunakan elektrometer. Selanjutnya, pada tahun 1898, Marie Curie pada tahun 1867 sampai 1034 memancarkan radiasi thorium akibat intensitas radiasi dipancarkan uranium sebanding dengan persentase kandungan uranium. Curie menemukan radioaktif dari kristal klorida bagian tidak larut 900 kali lebih radioaktif pada uranium. Selanjutnya, pada tahun 1874 sampai 1949, André Debierne menemukan radioaktif dalam residu biji putih. Jumlahnya lebih kecil sehingga unsur atau senyawa tidak dapat diisolasi dan diberi nama actinium. Selanjutnya, radiasi alfa, beta, dan gamma. Ernest Rutherford pada gambar tersebut menunjukkan sinar alfa dan sinar beta tembus dengan sinar X. Sinar alfa terhenti oleh lembar kertas tipis. Selanjutnya, Becquerel pada tahun 1899 menunjukkan medan magnet dibelokkan membawa muatan negatif atau elektron. Becquerel juga menghitung rasio massa per muatan dan nilainya sama dengan nilai Thomson. Selanjutnya, pada tahun 1903 terdapat dua tokoh, Crookes dan Pevillard. Crookes menunjukkan sinar alfa dibelokkan lebih sedikit dari medan magnet bermuatan positif dan nilai dari rasio massa permuatan dari pengukuran defleksi nilai pertamanya mirip dengan ion hidrogen. Dan selanjutnya Pevillard pada radiasi ketiga karena penetrasi yang tinggi dan tidak dapat dibelokkan medan magnet. Dan tahun 1906 memperkuat penentuan nilai yang tadi dilakukan oleh Crookes pada tahun 1903
sehingga nilainya 2 kali lipat dari ion hidrogen. Selanjutnya, eksperimen Rutherford dan Royce pada tahun 1909 membuktikan sifat partikel alfa setelah kehilangan muatan ialah helium dari enamasi, gas radioaktif. Dipancarkan radium selama 6 hari, dikompresi dan direkam terdapat garis helium. Mekanisme proses radioaktif. Yang pertama, Crocus tahun 1900. Ia memperoleh endapan radioaktif dari larutan garam uranium. Selanjutnya, Rutherford tahun 1902 dan Frederick Soddy, ia mengendapkan thorium X, maksudnya radioaktif dari larutan garam thorium. Tahun 1900, Frederick Ernest mengamati gas radioaktif dilepaskan oleh Radio Owens, dan Rutherford menemukan gas dihasilkan thorium kedua, pancaran atau pancaran alfa. Selanjutnya, Ramsey dan Whiteland Gray, mereka mengukur atom pancaran radium sebesar 222, sekitar 4 unit lebih dari radium. Selanjutnya, tahun 1902, Rutherford dan Soddy mengajukan bahwa unsur radioaktif sedang mengalami perubahan menjadi atom baru. 3 seri peluruhan pertama uranium diawali dengan radium dan diakhiri dengan radium G yang stabil. Selanjutnya, seri thorium berakhir dengan stabil thorium D dan actinium diakhiri dengan actinium D. Terdapat 25 unsur radio. Di sini terdapat gambar Francis William Armstrong pada tahun 1877 sampai 1945. Beliau ini merupakan asisten dari Thomas yang mengemukakan bahwa massa ion positif. Ia pun menduga, tetapi tidak berhasil dilanjutkan lagi pada tahun 1919. Menurutnya berat atom 21 dan pada skala 160.000, pada skala ini tidak terpisahkan. Bobot atom pecahan akibat campuran isotop dari alam. Selanjutnya, atom nuklir. Hans Geiger pada tahun 1882 sampai 1945 dan Ernest mempelajari fenomena Thomson tahun 1906 pada berkas alfa yang menembus lembaran logam tipis, tetapi plat foto disimpan di belakang kertas timah yang menunjukkan titik infus dan beberapa partikel telah dibelokkan. Ia menemukan sebagian besar partikel tidak mengalami defleksi dan beberapa melalui sudut lebih dari 90 derajat. Tahun 1911, Ford menemukan dari muatan positif atau nukleus dan elektron bergerak cukup jauh mengelilingi inti. Hamburannya menunjukkan partikel alfa positif mengalami sedikit atau tidak ada penyimpangan kecuali mendekati inti. Inti tersebut bermuatan positif. Yang selanjutnya yakni biaya nuklir dan nomor atom. Di sini ada gambar Henry Gaun Jeffries Moseley pada tahun 1887 sampai 1915. Ini merupakan hasil dari studi spektrum. Lalu di sini ada gambar the first X-ray diffraction photograph dari Friedrich dan Knipping. Friedrich dan Knipping ini menguji teori sinar X sempit dan kristal tembaga sulfa luas, membentuk pola difraksi pada alat fotografi. Nomor atom diperkenalkan oleh Moseley, dan menurutnya N dan Q terikat. N sama dengan jumlah ditempati sistem periodik. Dari tahun selanjutnya dia menegaskan memiliki nomor atom 79 dan unsur atom 43, 61, 73, dan 75 ditentukan melalui spektrum sinar X dari 30 elemen antara aluminium dan emas, serta validasi penempatan argon sebelum kalium, kobalt sebelum nikel, thorium sebelum yodium. Dan tahun 1916, Seigman dan Firman menemukan terakhir memiliki nomor atom 93.
Selanjutnya, partikel nuklir. Pada tahun 1917, Rutherford menunjukkan bahwa atom nitrogen dihancurkan oleh partikel alfa akibat tumbukan antara partikel. Selanjutnya, tahun 1920, Rutherford menamainya sebagai proton. Dan selanjutnya, struktur elektronik. Dari teori kuantum yang dipaparkan oleh Niels Bohr, lalu Max Planck dengan energi tidak dipancarkan atau diserap, dan usulan dari Born. Pada tahun 1885, Johann Jacob Palmer menunjukkan panjang gelombang dari 4 garis dalam spektrum hidrogen dinyatakan persamaan disusun oleh Reinberg menjadi 1/lambda sama dengan R dikali 1/2 dikurangi 1/n², di mana R adalah tetapan sebesar 109,720 cm-1 dan N 3-6. Peter Zeeman menemukan garis medan terpisah dengan magnet 4 bilangan kuantum. Ada N pokok, S spin, orbital L, magnet N. Namun menurut Wolfgang Pauli mengemukakan prinsipnya tidak ada elektron yang memiliki bagian kuantum yang sama. Selanjutnya, mekanika kuantum. Nah, pada persamaan gelombang yang selanjutnya, mekanika kuantum. Persamaan gelombang menjadi salah satu landasan teori kimia modern yang melibatkan ini adalah lambang psi kuadrat gelombang, koordinat X, Y, Z, dan energi potensial E dan V. Nah, dari sub level dengan karakteristik orbital 1, 2, 1, 3, 5, 7, dan elektron yang menampung 2 elektron putaran berlawanan. Nah, ini adalah persamaan dari Schrödinger ya. Selanjutnya, obligasi kimia. Pada tahun 1904, Thomson mengemukakan bahwa transfer sel elektron terjadi pada saat pembentukan senyawa dari satu atom ke atom yang lainnya. Di tahun yang sama, Walter, Kossel, dan Lewis mengatakan bahwa senyawa polar akan menghasilkan ion berlawanan dengan kubus elektron. Konsep Anders dielaborasi dan dengan konsep Ingold. Selanjutnya, valence bond dan molecular orbital theories. Teori ikatan valensi dan teori orbital molekul adalah ilmu baru mekanika membuktikan konsep mesorisme dan valensi terarah. Walter Heitler dan Fritz Z. London tahun 1927 menerapkan metode pendekatan ikatan inti menggunakan fungsi gelombang dari elektron valensi. Nah, yang bertugas atas pengembangan dan penerapan teori ikatan valensi ini ialah Linus Pauling. Selanjutnya, Pauling dan John C. Slater mengusulkan teori ikatan valensi pada senyawa koordinasi. Ikatan bertumpang tindih, orbital ligan mengandung elektron bebas dengan orbital hibridisasi kosong pada ion logam pusat. Selanjutnya, Robert Millikan tahun 1896 sampai 1986 merupakan tokoh pendekatan orbital molekul. Memiliki rangkaian yang meningkat, elektron pada energi yang rendah, dan orbital inti berenergi tinggi akan kosong. Selanjutnya, Erich Huckler menggunakan orbital molekul pada organik dan menunjukkan istilah sigma, pi, dan ikatan. Dan tahun 1931 mengusulkan teori orbital aromatik, di mana harus 4n ditambah 2 elektron dan n bilangan bulat. Baik, sekian dari presentasi saya. Dapat kita simpulkan bahwa struktur atom atau atom ini sangat berguna untuk para ahli kimia. Dan seiring berjalannya waktu, atom ini sangat diperlukan, dan seiring berjalannya waktu juga berbagai penemuan-penemuan ditemukan dan bermanfaat atau berguna untuk kita hingga saat ini. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, kata, atau terjemahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.